Come on, put 'em together Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his Selamat hari Minggu Supri. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita sudah menang, sudah mengalahkan maut. Mari kita mau bersorak, kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan kau batu karang yang teguh. Come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari katakan, kau batu penjuru, yaitu karang yang teguh. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari katakan, haleluya, 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 kekal mulia. Oh, haleluya, haleluya,
haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah, yeah. Yesus, Yesus, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Goodness in my life, Lord. And we will sing this song together. We're going to praise your name, say what a beautiful name you have. Thank you, Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus
Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name you have. Such a beautiful Savior. Thank you, Lord. You are so kind. You're so good for us. Mari kita katakan sama-sama. That could not hold you, the filter before you. He silenced the boast of sins and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name, oh name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, nama-Mu nama yang berkuasa Tuhan. Nama-Mu nama yang luar biasa Tuhan. Percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan, kesembuhan dalam nama-Mu Bapa. Ada kuasa pemulihan dalam nama-Mu Bapa. Percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan, kebebasan Tuhan dari semua keterikatan Bapa. Percaya Tuhan, nama Engkau nama yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami mau percaya Tuhan, saudara dimanapun kita berada Tuhan, kita percaya Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini, lebih besar dari perkara yang kita hadapi sekarang ini. Mari kita percaya, kita glorify, kita tinggikan nama Yesus. Kita katakan Tuhan, nama Engkau nama yang powerful Tuhan, nama Engkau nama yang indah Tuhan, nama Engkau nama yang wonderful Tuhan. Oh, we praise your name, oh Jesus. Oh,
Oh, we praise your name. Shekiralaba, kiralaba, shekiralaba, kiralaba, shekiralaba. Mari saudara kita angkat suara kita, kita bermazmur. Kita katakan Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kau sangat-sangat baik Tuhan. Kau sangat-sangat powerful Tuhan. Oh Jesus. Worship you. Nah, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Katakan, takkan pernah ku bawa, pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Benar Tuhan, kami ingin bawa Tuhan. Tidak ada Tuhan yang tidak baik Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Bapa. Mau berikan hati kami Tuhan sebagai korban persembahan kami Tuhan di hadapan tahta-Mu Bapa. Tuhan, apapun juga Tuhan yang terjadi Tuhan, in the midst of us Tuhan, yang terjadi Tuhan di sekitar kami Bapa, dalam hidup kami Tuhan, dalam minggu-minggu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berkuasa Tuhan. Tuhan, kami hari ini Tuhan kami datang Tuhan, untuk kami benar-benar Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami hari ini datang Tuhan, kami hari ini mendengar firman Tuhan berbeda Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan daripada sebelumnya Bapa. Tuhan,
Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengar Bapa. Thank you Lord Jesus, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari percaya katakan amin. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan sharing persembahan yang dibawakan oleh Saudari Rini Kurniawati. Mari kita memberikan dengan sukacita. Amin. Shalom saudara-saudara, kembali bersama saya Rini Kurniawati dalam ibadah Sitri minggu ini. Pada minggu ini saya ingin bertanya pada saudara-saudara sekalian. Pernahkah saudara-saudara diberikan sesuatu oleh orang lain, tetapi orang lain itu tidak ikhlas memberinya? Misalnya, ada teman-teman dari saudara yang memberikan A, misalnya memberikan A. Terus minggu depannya teman saudara itu minta, kasih aku B dong. Kan minggu lalu aku udah kasih kamu A. Masa minggu ini kamu nggak mau kasih aku gitu. Jadi seolah-olah temannya itu memberikan sesuatu untuk mengharapkan kembali apa yang dia telah berikan. Atau enggak ketika dia memberi, terus dia ceritakan kepada semua orang-orang. Tahu nggak, minggu lalu tuh aku kasih si Rini A loh, aku juga kasih si Riko B loh gitu. Jadi ketika memberi dia menceritakan pada semua orang. Bagaimanakah perasaan saudara ketika menerima pemberian itu? Tentu tidak nyaman, bukan? Demikian juga ketika Tuhan menerima persembahan dari kita, jika kita memberikan segala sesuatu dengan tidak ikhlas, Tuhan pasti akan merasa sedih. Maka dari itu, seperti yang terdapat dalam Alkitab, dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8, mari kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Jadi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, kita nggak usah berpikir supaya Tuhan memberikan lebih kepada kita, tapi kita berikan saja dengan kerelaan hati, dan Tuhan akan memberikan bagiannya kepada kita tanpa harus kita meminta. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, jika sebentar Tuhan kami ingin memberikan kembali sebagian dari berkat-Mu Tuhan, Tuhan pimpin Tuhan agar berkat persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat ya Bapa, dan dapat membantu gereja kami yang membutuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo, selamat pagi dengan Joshua Weta di sini. Saya mengucapkan salam sejahtera. Setiap saudara selalu diberi kekuatan, dilindungi Tuhan, masuk dalam bulan ke-8 lalu masa COVID. Saya percaya ada terobosan-terobosan yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Nah, salah satu yang saya membagikan pada hari ini adalah temanya, kehidupan doa Anda akan menghidupkan Anda. Jadi kalau kita menghidupi doa kita, maka doa itu akan menolong kita, membantu kita, bahkan menghidupkan kita. Saya masih ingat sekali waktu saya mempunyai pengalaman di Toronto, Kanada, waktu saya masih kuliah. Dan saya pada saat itu terima Tuhan Yesus, lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya pikir kalau makan siang juga saya perlu mengucap syukur. Dan saya di situ berkumpul dengan teman-teman, makan siang bersamaan. Saya bawa sangu sendiri, saya bawa makanan lunch sendiri di situ. Dan mereka, banyak teman-teman saya orang-orang yang sekuler gitu. Jadi mereka main own business dan percayakan hal yang logis. Nah, di situ saya sebagai seorang Kristen mau berdoa, saya malu. Karena saya malu kalau nggak dianggap relevan oleh mereka, kamu dianggap orang kuno, ya kamu ini nggak bisa diajak ke pesta lagi, nggak bisa hidup bebas lagi. Dan itu satu rasa yang saya mesti hadapin dan saya mesti menutupi. Itu satu perseteruan yang luar biasa. Di sebagai kamu bisa doa gitu, tapi seperti ini nggak usah doa, kamu kan bisa doa dalam hati gitu loh. Jadi beberapa kali akhirnya untuk kompromi saya berdoa dalam hati karena saya nggak mau untuk dikatakan aneh di depan teman-teman. Tapi kemudian Roh Kudus menegur saya karena dikatakan di dalam Matius 9:33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Nah, kalau saya bicara mengenai soal mengakui, bukan berarti kita
show off kayak orang Farisi, doanya panjang-panjang di persimpangan jalan, doanya keras sekali sampai seluruh orang di dalam ruangan kantin itu berdoa. Tidak, Tuhan. Dan di situ Roh Kudus menegur saya, mengucap syukurlah kalau Tuhan telah berikan kau makanan. Dan di situ saya akhirnya bertobat dan menghidupi doa saya. Sebelumnya doa saya seperti ini. Jadi saya katakan saya kayak orang ngantuk atau amin. Jadi orang nggak lihat kalau saya berdoa, dianggapnya ngantuk. Dan saya bertobat dari hal yang punya pengalaman yang lucu tapi juga ya malu-malu juga. Tapi saya belajar dari situ. Nah, apa yang dikatakan itu sangat benar. Kita bisa lihat dari contohnya dari pahlawan iman. Bagaimana seorang Daniel dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel itu seorang yang mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit, tapi juga dia mempunyai kehidupan doanya luar biasa. Nah, Daniel ini memerintah selama 70 tahun di 4 kerajaan, dari Raja Nebukadnezar di Babilonia, kemudian dari Raja Darius, kemudian dari Raja Koresi, ya, dan Belsasar itu. Jadi itu dia bisa memerintah selama 70 tahun dan dipakai Tuhan luar biasa di kerajaan itu sebagai counselor, sebagai penasehat. Bahkan di dalam pemerintahan yang kedua, di dalam Daniel 6 itu Daniel itu ingin diangkat oleh Raja Darius sebagai penguasa untuk seluruh kerajaan dari 127. Itu luar biasa, sangat besar sekali. Nah, tetapi orang-orang di situ ngiri dengan kehidupan Daniel. Daniel padahal dia orang buangan, ya, bukan bangsa yang mayoritas, tapi bangsa yang minoritas. Tapi kok bisa mengalami inklinasi atau promosi yang luar biasa seperti itu. Nah, teman-teman yang iri, cerita singkat tadi yang dibaca di dalam Daniel 6, teman-teman yang iri akhirnya mereka membuat satu inisiatif dan berkata kepada Raja, biar dalam 30 hari ke depan, kita mau membuat satu maklumat, satu undang-undang, bylaw. Jadi siapa yang menyembah atau berdoa kepada dewa lain atau Tuhan yang lain, bukan kepada Raja, maka orang itu layak untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Raja pada saat itu percaya saja, tapi percaya pada orang yang salah, dan akhirnya dia seal yang meteraikan. Dan berita ini langsung ketahuan semua, yang kepada semua orang. Dan Daniel, apa yang terjadi? Dia tidak kompromi untuk menutup kehidupan doanya, tetap dia menjaga kehidupan doanya. Jadi orang yang punya excellent spirit, orang yang punya roh yang luar biasa, itu juga akan mempunyai kehidupan doanya itu di-maintain, dijaga. Kan dia tahu kehidupan doanya itu akan melindungi dia, akan menjaga dia, menyelamatkan dia, bahkan membuat dia bisa terus dalam keadaan top secara spiritual, secara mental juga seperti itu. Jadi itu yang saya dapatkan, itu sangat luar biasa sekali. Wow, ya. Mau cerita jadi singkat, dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya, bukan untuk mengumpat, bukan untuk nyalahin Tuhan. Oh Tuhan, kenapa saya telah melayani di raja seperti itu? Dia tidak melakukan demikian atau menyalahkan atau dia buat petisi, tidak, saudara. Tapi dikatakan di situ, maka dia pergi ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut untuk berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. So this is his habitual life, di kebiasaan dia menjadi gaya hidup. Dan sebabnya saya nggak heran bahwa rohani dia itu menopang dia luar biasa. Nah, kalau seorang dikatakan punya roh yang luar biasa, itulah orang yang mengerjakan segala sesuatu itu, do every little things itu with extraordinary. Memiliki segala sesuatu itu dengan hal yang sangat baik. Itu dengan kata lain, blameless, flawless, tidak ada salahnya, tidak ada memberikan space. Jadi tidak sembarangan dalam mengerjakan pekerjaan atau memberikan nasihat. Oh sorry itu tadi nasihat saya itu salah, sembarangan, enggak. Dia benar-benar waktu dia memberikan nasihat itu sangat luar biasa sekali. Dan dia itu dikenal dengan, bahkan itu identik dengan kitab Wahyu di dalam Perjanjian Baru, karena ada banyak nubuatan dia sangat akurat, dan itu related, itu ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan Yesus, dan apa yang mesti what should be taking place before presiden sebelum Yesus datang. Ada hal-hal yang akan mesti ambil tempat. Sudah bisa belajar hal tersebut. Jadi jangan heran kalau ada banyak musibah atau perang atau bahkan COVID seperti ini pun memang itu akan terjadi setelah diberitakan seperti itu. Nah, mari kita lihat teman-teman mengenai kehidupan Daniel yang luar biasa. His prayer life itu make him really alive, membuat dia itu benar-benar bisa hidup. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua mau ya untuk mempunyai kehidupan doa yang menyelamatkan. Itu Tuhan dekat sekali. Jadi bukan hanya punya hubungan dengan Tuhan, tapi punya hubungan yang dekat dan intim. Nah, Amos 3 ayat 3 dikatakan,
belajar setiap hari kalau udah bisnis kita perlu buat appointment. Kita nggak bisa pergi ke dokter atau pergi ke teman-teman, kan harus buat appointment. Even teman dekat kita mesti appointment, hey, can I come jam segini, belum itu bisa diterima seperti itu. Jadi demikian juga dengan Tuhan, kita perlu buat appointment. We need to walk with God. Nah, our walking, perjalanan kita berjalan mengiringi Tuhan itu bergantung daripada doa kita dan pengakuan kita. Nah, dikatakan dalam Daniel 6:11, sewaktu dia itu berlutut untuk berdoa, dikatakan dia memuji Tuhan. Nah, teman-teman, saya percaya kalau Anda berdoa, bukan saja Anda meminta berdoa, tapi Anda juga perlu untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sewaktu kita memuji, mengagungkan Tuhan, kita dimasuk dalam atmosfer, kita nggak lagi hanya memikirkan mengenai kebutuhan kita, tapi kita mulai memikirkan mengenai siapa Tuhan, mengenai alamnya Tuhan, alamnya Allah. Jadi waktu Anda mulai penuhi dengan consciousness, dengan kesadaran bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir. Jadi Anda punya rasa takut akan Tuhan. Jadi fear of the Lord. Jadi an awesomeness, itu satu reference, satu kebanggaan. Jadi Anda datang ke Tuhan bukan, oh Tuhan seperti Anda seperti orang yang nista, bukan. Tapi Anda datang ke Tuhan sebagai anaknya Tuhan. Oh Bapak, Anda bisa memuji menyembah Tuhan. Nah, Anda kalau udah mengalami memuji menyembah Tuhan, itu roh Anda tuh merasa seperti kayak diangkat, dan roh Tuhan juga ada dekat dengan saudara. It's an awesome time. Anda nggak lagi mulai ngitung-ngitungan, oh saya mesti menyembah ini mesti 5 menit, 10 menit. Tidak ada pattern seperti itu. Nah, ini Anda masuk dalam alam kekekalan seperti itu. So it's beautiful. Itu sangat indah sekali. Jadi saya mau setiap saudara itu untuk mempraktekkan seperti kehidupannya Daniel. Dan bahkan yang saya lihat, Daniel itu tetap tenang dan dia bisa menguasai dirinya dan berdoa. Nah, kenapa sebagian orang nggak bisa berdoa? Karena dia panik. Suatu mendengar ada berita mengejutkan atau ada hal-hal yang mengagetkan dia panik. Wah, ini mesti ngapain, mesti tahu orang. Nah, kita mesti belajar untuk bisa menguasai diri kita, untuk bisa tetap tenang dan bisa berdoa. Sebab kalau kita dalam keadaan panik atau nggak tenang, seperti murid-murid Yesus dalam perahu bersama dengan Yesus ada di situ, dan apa dikatakan waktu ada angin badai, dikatakan, Guru, teacher, don't you care for us? Guru, tidak engkau peduli? Nah, ini hati-hati teman-teman, kalau kita mulai ngomong sama Tuhan, tidak engkau peduli kok, yang lain tolong saya belum. Nah, Anda mulai fokusnya kepada jawaban doa, bukan kepada Allah yang memberikan jawaban. Nah, saya berdoa untuk setiap saudara untuk fokusnya kepada Allah, kebesaran Allah. Nah, 1 Petrus 4:7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kita loh yang menguasai diri kita, ya. Dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, so you can pray. Ingat waktu Yesus di kayu salib dalam penderitaan. Dalam penderitaan yang amat sangat, dia telah dipaku kiri kanannya, dan dia tetap bisa berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, di dalam penderitaannya dia masih bisa berdoa seperti itu. Jadi saya mau dorong setiap saudara untuk bisa menguatkan batinnya Anda, roh Anda bisa menjaga Anda punya roh yang luar biasa, excellent spirit itu, dengan kehidupan doa yang harus dijaga, saudara. Jadi bukan cuma pikiran yang tajam saja, ya, karena Daniel punya pikiran tajam, ya, postur baik, makan juga dijaga, dia nggak mau makan sembarangan, dia nggak mau, bahasa Inggris, he doesn't want to defile himself, dia nggak mau mengkontaminasi. Jadi Anda juga harus hati-hati di masa-masa COVID begini, hati-hati jangan apa ini semua dimakan. Bukan kau boleh makan, tapi makanlah yang seperlunya, ya, jangan sekenyangnya. Seperti sebagian orang kalau makan kayak kalap, kayak habis perang gitu, nggak ngeliat makan gitu. Saya masih ingat sekali waktu dulu belajar puasa, nggak ngerti bagaimana belajar puasa. Waktu di Kanada habis buka puasa langsung makanan di situ, ya ada berapa piring gitu. Buka puasa langsung makan ramai-ramai sama teman-teman, langsung makan juga sakit perut karena udah puasa sampai malaman. Ya, itu belajar pengalaman tersebut, bukan seperti itu, ya. Untuk berpuasa itu kita mencari Tuhan, memakai waktu kita untuk mencari Tuhan, bukan lagi untuk makan. Waktu makan kita dipakai untuk mencari Tuhan, berdoa, dan juga baca firman. Jadi itu belajar dari pengalaman itu. Nah, itu yang kita bisa dapatkan dari Daniel. Yang kedua, tadi pertama kita harus tetap tenang. Yang kedua, respon Daniel itu percaya bahwa God is in control, bahwa Allah itu pegang kendali. Allah yang pegang kendali. Sesuai dengan namanya Daniel. El itu Elohim. God is my judge. Allah adalah hakimku. Allah yang membela aku. Nah, Anda lihat dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8 dikatakan, pertolonganku itu bukan dari timur atau dari barat.
manusia, kita akan kecewa. Dan kita mesti bisa mengelola ekspektasi kita. Kalau kita akan gampang dikecewakan, bahkan pada orang yang terdekat sekalipun, bahkan anggota keluarga atau pasangan kita. Tapi kita mesti bisa belajar untuk menguasai ekspektasi, lower your expectation dari orang sekitar Anda. Taruh pengharapan Anda itu hanya kepada Tuhan. Tuhan gak akan pernah mengecewakan Anda. Sama seperti Daniel. Waktu Daniel itu akhirnya, dalam Daniel itu dia dimasukkan ke dalam gua singa, sampai-sampai rajanya di situ dia berpuasa semalaman dan gak bisa tidur. Karena dia sangat adore, dia sangat menghargai, dia sayang sama Daniel. Tapi ada bylaw, ada hukum yang udah dibuat, dan dia gak bisa batalkan. Mau gak mau, Daniel harus masukkan dalam lubang singa dan tutup. Dan akhirnya dia sampai ke sana dan besokannya ditanya, "Hai Daniel," katakan, "sanggupkah Tuhan yang kau sembah itu membelamu?" Dan Daniel menjawab di situ, kalau Anda lihat, ya, favor itu datang dari Tuhan. Daniel 6 ayat 21 dan 22 dikatakan di situ waktu dia tanya, dan dikatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan lah, dan dia menjawab, malaikat-malaikat Tuhan yang telah mengatur mulut singa. Nah, saya percaya doa Anda itu ibarat itu seperti tangga untuk malaikat turun naik. Nah, jadi kalau Anda mau malaikat itu turun naik membawa jawaban doa bagi Anda, hidupilah kehidupan Anda itu dengan doa-doa. Maksudnya apa sih hidup kehidupan doa Anda tuh? Jadi Anda mesti melihat diri Anda itu sebagaimana Tuhan melihat. Jadi nggak lagi kita sebagai orang yang dikasihani, tidak, saudara. Kita mesti melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat. So we see as our God see us, as Jesus see us. Itu penting sekali. Sehingga kita bisa berdoa itu dekat. Ya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang dekat padanya dan rahasia perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Dikatakan di situ God reveal His covenant. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi itu yang disembunyikan oleh Tuhan untuk kita. Nah, bagi orang awam itu nggak akan diberikan. Tapi bagi orang-orang yang gak seeker, pencari Tuhan, dan yang serius itu akan diberikan. Bukan orang-orang yang casual, yang mau doa boleh, nggak ada doa ya. Jadi bagi mereka orang yang seperti itu, doa itu casual, nggak ada dampaknya, it's only religious things. Itu bahaya. Dan jangan sampai seperti itu. Nah, maksudnya apa kalau Anda menghidupkan doa Anda? Anda mulai, tadi katakan mulai memuji Tuhan. Kedua, Anda mulai mengucapkan firman Tuhan. Anda mulai mengucapkan firman Tuhan, Anda percaya dan mengucapkan. Karena kalau Anda nggak percaya, Anda nggak akan mengucapkan. Anda akan bosan sebentar. Nah, Tuhan itu hanya bisa bekerja sesuai dengan firman, kuat kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3:20. Nah, kuat kuasa Tuhan itu apa bekerja? Yaitu firman yang hidup yang kita ucapkan, itu akan diurapi Roh Kudus. Ibaratnya begini, Roh Kudus itu itu akan membawa semua ya berkat-berkat Tuhan melalui malaikat, melalui apapun juga, banyak hal, melalui orang juga di sekitar kita. Tetapi itu hanya bisa mendarat kalau ibaratnya kalau pesawat itu ada landasannya. Ya. Jadi kalau misalnya pesawat membawa berkat, membawa bantuan, tapi kalau nggak ada landasannya, no way, nggak mungkin bisa mendarat. Nah, apa landasannya itu? Firman yang Anda taati, firman yang Anda hidupi. Jadi hal yang kedua, kalau Anda itu berdoa setelah Anda mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, Anda mulai dekat sama Tuhan, masuk dalam hal Tuhan, Anda mulai mengucapkan firman Tuhan. Kalau Anda mengucapkan firman Tuhan, Anda melihat diri Anda sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau Anda mulai mengucapkan percaya, nah disitulah yang namanya pewahyuan muncul, enlightenment, terang. Karena Allah itu terang adanya, untuk Anda mulai mengucapkan, kayak mengunyah begitu, tiba-tiba, boom, muncul situ. Nah, sama seperti Daniel, ya, dia nggak takut, ada banyak singa. Terus singanya mau mengaum, dia berdoa. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 33, karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan menutup mulut singa-singa. Jadi Daniel adalah seorang yang percaya, berharap, mengucapkan firman Tuhan, dan iman yang naik. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 33. Nah, saya percaya Anda juga mau iman Anda naik, kalau Anda itu punya kehidupan doa yang menghidupkan Anda. So, kalau kehidupan doa itu, Anda akan dapat kekuatan. Anda nggak punya kekuatan kalau Anda nggak berdoa. Nah, itu sebabnya kalau Anda lihat di dalam Yesus juga berdoa di Getsemani, dikatakan di situ maka dia berdoa sampai berkeringat, sampai peluhnya itu keringat, darah itu keluar seperti keringat. Dikatakan di as untuk strength dia berdoa, kalau bisa dijauhkan daripada aku. Di situ datang seorang malaikat menguatkan dia. Jadi kuasa untuk kita ini berpaling untuk mendapatkan kekuatan datang dari doa, bukan dari yang lain-lain. Jadi kalau kita berdoa bukan saja kita ngomong sama Tuhan, Tuhan juga menguatkan kita. Sama seperti Daniel ditolong, orang yang punya roh yang luar biasa. Saya percaya Anda juga punya roh yang luar biasa. Anda juga akan ditolong Tuhan dan hidup karena Tuhan. Nah, jadi saya hanya mau summary atau meringkas 3
poin di situ responsnya Daniel. Yang pertama, kuasailah diri kita dan tenang untuk bisa berdoa. Yang kedua, bahwa percaya bahwa Allah yang pegang kendali, believe God is in control. Dan yang ketiga, perkenaan, favor and help comes from God in the right time. Pertolongan, perkenan Tuhan itu datang pada waktunya. Nah, saya memberikan kesaksian sebagai terakhir mengenai anak saya Jacqueline yang sedang kuliah masih di Kanada. Hubungan kami cukup dekat, ya, sering saling ngobrol dan saling mendoakan. Nah, terakhir juga bertanya nih, kalau lagi masa-masa COVID begini, kerjaan semua ditutup semua, ya. Bahkan kuliah juga online udah hampir 8 bulan. Dan sementara orang-orang nggak punya pekerjaan, dan Jacqueline diberikan pekerjaan, dan waktu dia juga sebelum pekerjaan itu diberikan, ada masa-masa 2 bulan dia nggak bekerja, pemerintah Kanada juga memberikan bantuan. Oh, that's great. Jadi kalau saya nanya nih, like, how can I win we send you money, Jack? Tapi ternyata Tuhan itu berkenan. Jadi saya senang jadi Jacqueline mengalami kehidupan bisa diberkati betul pada waktunya. Jadi so good. Nah itu. Dan sementara orang ini mendapat pekerjaan, PSBB sudah dibuka dan dia bisa bekerja, dan Tuhan memberkati dia. Jadi percaya saudara, doa-doa kita ini menyelamatkan kita dan menghidupkan kita. Itu terjadi kepada anak saya, kepada saya, juga bisa terjadi kepada setiap saudara. Seperti Daniel juga diselamatkan dari guncingan oleh karena percayanya, imannya, apa yang dilakukan itu menyerang Tuhan. Tuhan memberkati. Pada saat ini juga saya mengundang setiap bapak, ibu, teman yang merasa jauh hubungan dengan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada hubungan di dalam Tuhan tanpa doa. Jadi Anda mulailah nanti, dan Tuhan gak pernah menunggu saudara doa itu harus berapa jam, tidak. Tapi semakin Anda mau dekat dengan Tuhan, semakin Anda mau untuk berdoa, karena itu panggilan Tuhan. The deep call, the deep. Kalau itu saudara mau berkomitmen, mari saudara. Saat itu tutup mata saudara, taruh tangan saudara di layar. Pada saat Bapak akan berdoa di dalam Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menjamah pada saat ini setiap orang yang perhatikan nonton online di dalam Tuhan Yesus. Biar kami mau untuk berkomitmen seperti Daniel, menguasai diri kami dan percaya bahwa you are in control. Tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan pemimpin, tapi kami mau untuk dekat dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kalau Anda juga mau menerima Tuhan Yesus pada saat ini, Anda bisa buka hati Anda untuk Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ini juga untuk dosa Anda itu diampuni oleh Tuhan. Anda bisa berdoa pada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Anda yang pada saat ini juga diampuni semua dosa-dosanya, dan Anda punya kehidupan yang kuat, kehidupan yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan. Amin. Saya juga dan terima berkat. Biar Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus pada saat ini memberkati setiap saudara mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Biar setiap janji-janji Tuhan itu menjadi nyata, menjadi real. Yang Anda tetap tinggal di dalam firman-Nya dan firman di dalam saudara. Anda diangkat sebagai kepala, bukan sebagai ekor. Diberkatilah Anda, ya, selalu naik dan tidak turun. Kalaupun Anda turun, Anda jatuh, Tuhan akan bangkitkan kau kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada hukuman bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. In Jesus name, dijauhkan semua dari segala mara bahaya dan penyakit COVID. Diberikan tubuh, pikiran sehat pada saat itu seluruh anggota keluarga saudara, dan perusahaan Anda juga diberikan ide yang baru. Di dalam Tuhan Yesus, terima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Amen. Come on, put 'em together Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give Him glory for He has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise His name.